ini kita mulai topiknya mengenai data preparation atau persiapan data. Nanti kalau kalau sudah selesai atau sambil jalan dan nanti kita membahas rencana penelitian yang kemarin belum kita bahas semua. Nanti beberapa kita ambil sampel yang terutama yang hadir di sini aja. Di sini saya lihat ada siapa ini ya? Ada Yuli, terus Rindi. Boleh deh nanti di info aja siapa yang mau kita bahas ya. Ini kita bahas dulu yang Iya, pertama. Kak. Ya, ini kita Iya, bahas Kak. data preparation. Jadi kalau data preparation itu ini ada masalah nih. Jadi sering sekali mahasiswa punya masalah pada waktu mau melakukan penelitian. Yang pertama itu bagaimana mengumpulkan data itu jadi masalah sendiri. Karena data itu sangat penting untuk menyusun karya ilmiah. Jadi setiap karya ilmiah itu harus diikuti lewat data yang dianalisis. Kalau tidak ada data yang dianalisis, nanti itu bukan karya ilmiah, tapi itu merupakan opini aja atau pendapat. Jadi yang pertama dipikirkan bagaimana caranya mengumpulkan data. Kemudian yang kedua membuat tabulasi data. Jadi karena data itu apalagi kalau kuantitatif hanya sekitar seratusan lebih, berarti harus ditabulasi. Kecuali kalau penelitian itu bersifat kualitatif. Jadi datanya eh, tidak harus sampai 100, 5 aja udah cukup kalau kualitatif. Tapi wawancaranya mendalam, itu bedanya. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengolah data. Nah, ini juga masalah sendiri. Baik survei kualitatif ataupun kuantitatif, datanya harus diolah. Itu juga banyak pilihannya ya, apakah itu datanya bersifat cross tabulasi atau continuous. Itu juga harus kita kita lihat datanya. Kemudian bagaimana menganalisis, nah ini juga masalah lagi. Jadi ada empat ini yang menjadi. Sekarang kita lihat satu-satu dulu ya. Ini kesalahan yang sering terjadi ini. Jadi yang pertama model analisis muncul setelah data terkumpul. Jadi umumnya setelah data diperoleh, baru kita bingung milih model analisisnya pakai apa nih. Biasanya begitu ya. Nah ini nggak boleh nih. Harusnya model analisis didesain dulu, itu nanti di bab 3 di metodologi penelitian, baru nanti kita memikirkan data apa yang mau kita cari. Itu jadi tidak kemana-mana ini ya arah penelitiannya. Jadi fokus ke tujuan penelitian. Kemudian yang kedua, data penting yang harus ada tidak tercatat dalam desain penelitian. Ini juga dampaknya kalau kita tidak memikirkan model analisis terlebih dahulu. Jadi sebaiknya model analisis itu didesain dulu variabel apa yang ingin kita pakai dan kita cari, baru nanti kita nyari data. Jadi jangan dibalik ya. Ini yang kedua nih. Data yang penting yang harus ada itu jangan kelewatan. Sekarang persiapan data nih. Ada dua nih yang persiapan data. Yang pertama editing. Bertujuan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam sampel sehingga data menjadi akurat, konsisten, lengkap, dan siap dilakukan coding dan tabulasi. Jadi dalam pengambilan data itu sering terjadi data-data yang nggak penting ikut tercatat dan itu kita harus editing dulu. Jenis editing ada dua, editing lapangan kita cek nggak semuanya kita cek 10% aja. Kalau sudah benar baru kita terusin semuanya. Kemudian editing secara menyeluruh. Jadi unit analisisnya kita analisis atau kita cek karena dalam penelitian yang bersifat purposive sampling, samplingnya kita ambil sesuai dengan tujuan penelitian kita. Kita harus yakinkan bahwa sampel-sampelnya itu memang sesuai dengan tujuan kita. Misalnya kita mau mau meneliti mengenai penggunaan e-commerce, berarti sampelnya harus yang sudah pernah menggunakan e-commerce. Kalau dia tidak atau belum pernah menggunakan e-commerce, berarti itu harus
keluarin, tidak boleh dipakai sebagai unit analisis. Itu ya, yang kedua. Sampai sini ada yang mau tanya, silakan. Saya Pak, Ya boleh, siapa nih? Namanya siapa? Mamlu Atul, Pak. Oh ya, Mau silakan. itu tanya yang eh, apa namanya? Tapi keluar dari topik gimana Pak? Boleh, nggak apa-apa. Silakan. Kan ini saya sudah nyicil ngerjakan karya ilmiah ya Pak ya. Nah itu Ya. kayak bingungnya itu di hasil sama pembahasan itu bedanya apa ya Pak? Oh, hasil pembahasan. Datanya udah dianalisis belum? Ya mungkin nanti minta tolong Bapaknya untuk dibahas juga di sini. Oh iya, iya, boleh, boleh. Em, Kalau kemarin proposalnya udah ngasih judul ya? Udah Pak, saya kirim ke Eteh. Oh, judulnya itu ya, pengaruh budaya organisasi terhadap etika akuntansi dan sistem informasi akuntansi di PT Gudang Garam ya? Betul Bapak. Oh, itu. Oke, nanti kesan sama hasil Hasil. ya. Ya, Oh, kalau ha- yang pertama itu dibahas dulu. Jadi data kan menggunakan metode analisis yang sudah kita rencanakan sebelumnya. iya. Itu dianalisis, baru nanti temuannya itu hasilnya ke hasil penelitian. Oh Jadi iya harus Pak. dibahas dulu, baru nanti temuan yang kita analisis itu, nah itu masuk di hasil. Contohnya misalnya dari penelitian kita 100 orang ternyata 60% wanita. Berarti hasilnya wanita yang menggunakan produk kita ini nanti dikaitkan dengan penggunaan e-commerce. Kalau memang topik kita mengenai e-commerce, itu hasilnya. Ya, Hmm. Iya Pak. Terima ya kasih banyak ya Pak. sama-sama. Silakan ada lagi yang lain. Saya mau tanya Boleh siapa ya ini? dengan Alfiatun Hasanah. Oh ya, Ini silakan kan saya Hasan. baru ikut pertemuan pertama kan Pak ya. Kemarin Oh belum iya, ikut. iya. Jadi mau baru setor judul ke teh kemarin. Nah, Oh iya. Terus, materinya itu baru tak baca. Itu ada menghindari judul analisis. Nah, itu Pak, aku kemarin ambilnya yang analisis. oh gitu. Ada Oke. kata-kata analisisnya gitu. Ya, iya, iya. Materinya belum tak baca sepenuhnya sih. Oh Gimana gitu. ya? Kira-kira, Mungkin kira-kira judulnya apa coba? judulnya itu analisis, analisis, Analisis apa? bentar Pak, lupa Oh iya. tulis. Ah, Analisis strategi pemasaran dan pengaruh e-commerce dalam meningkatkan penjualan pada UMKM. Titik-titik oh gitu. UMKM titik-titiknya itu tempat Ya, aku ya. kerja. Oh iya. Jadi analisis strategi pemasaran, analisisnya nggak usah ditulis. Kalau langsung aja strategi pemasaran sampai selesai. Kan maknanya sama juga. Karena di dalam karya ilmiah itu memang kan sudah melakukan analisis. Jadi langsung aja strategi pemasaran, apa lagi lanjutnya terus itu diterusin aja, Ya, gitu sih Pak. maksudnya. Ya, Ini baru baru ngumpulin judul. oh gitu. Boleh nanti di ditaruh di apa dikirim aja ke Mbak Eteh apa nanti dikirim ke grup ya, biar nanti kalau mungkin minggu depan kita ketemu nanti bisa saya bahas juga itu judul yang sudah Pak. punya ya. Terima kasih. Ya oke deh. Silakan kalau ada lagi yang lain. Permisi Bapak izin bertanya. Boleh siapa namanya? Rindiantika. Oh ini Antika ya silakan. Eh, Masalah itu Pak, kalau misal di jurnal kan kita cari referensinya, tinggal misal pada web apa kita carikan Pak yang kata kunci dari judul kita. Kalau Ya. misal untuk mencari referensi buku itu caranya gimana ya Pak? Langsung masukkan kata kunci dari judul kita atau ketik jurnal internasional akuntansi kayak gitu Pak. Kalau kalau buku kita ketik judul buku aja yang mau kita cari, tapi nanti ditulis di belakangnya book gitu ya atau buku. Jangan lupa kasih PDF biar nanti yang muncul yang buku yang dalam bentuk PDF. Sehingga nanti waktu kita install udah jadi uh, PDF.
Berarti kan judul saya kan tentang itu ya Pak, kemandirian finansial, studi tentang minat investasi saham pada mahasiswa dalam konteks bonus demografi 2030. Nanti berarti untuk cari referensi bukunya, eh, Nah, itu aja investasi untuk investasi di kalangan mahasiswa. oh iya iya. Jadi nggak usah ada hubungannya sama minat-minat kayak gitu. Yang penting di dalam Ya, buku itu bahas tentang investasi mahasiswa gitu ya Pak. ya investasi mahasiswa pasti nanti di dalamnya itu kan ada cerita mengenai minat. Kalau yang lebih spesifik itu memang bukan di buku, adanya di jurnal. Jadi ketik jurnal dulu Iya, jurnal. Nah, itu baru boleh ditulis minat mahasiswa untuk investasi di pasar modal. iya. Soalnya berhubung di UT kan harus itu ya Pak, ada jurnal sama buku. Tapi untuk cari buku itu agak susah gitu Pak. Oh gitu. Coba nanti kalau buku gak usah pakai minat karena kan jadi terbatas pilihannya. Langsung aja Iya, investasi di pasar modal gitu. Itu mudah-mudahan banyak ininya yang keluar. Tapi iya. jangan lupa buku Bisa juga di ini belakang. katanya coba ini apa? Ya. Berarti bisa di web atau aplikasi tertentu kayak gitu Eh, bisa bi- dipakai gitu Pak. bisa bisa di mana aja bisa. Kita nggak harus pakai Google juga bisa, pakai Safari, pakai alat ini search engine yang lain juga boleh. Iya, iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Masih ada lagi yang lain? Saya Pak mau nanya, Oh iya, silakan. saya Muflena Pak. Ya, Kebetulan saya kan dari D3 nerusin S1. Sebenarnya udah ada gambaran kemarin, tapi saya takut agak kesusahan ngambil data karena berhubungan iya. dengan pembukuan suatu perusahaan milik eh, PD apa istilah PDAM-nya milik kabupaten gitu BUMD Oh, gitu Pak. oh iya. Kan kemarin pekerjaannya kan berhubungan dengan program gitu kan. Jadi Oh saya iya. masih ragu-ragu, takut-takut salah karena takut untuk referensi bukunya gitu. Nah, misalkan saya mau ambil mengenai pembukuan pengelolaan, kan setiap desa itu kan ada pengelola SEPAM gitu kan Pak. Ya, Jadi saya rencana ambil itu aja gitu. Nah, itu kalau misalnya kita cari referensi, kalau pakai Juknis yang ada di program itu bisa nggak Pak? Bisa ya. Tapi dicoba dulu dicari di search engine, di Google search engine. Datanya itu Heeh. ini nggak banyak kan? Nah, itu Kalau masalahnya karena kan kalau program pemerintah kan berdasarkan Juknis gitu kan Pak. Jadi kalau misalnya referensinya berdasarkan itu gimana kira-kira? Jadi saya eh, agak-agak bingung. oh iya, kalau Juknis itu ada nomor-nomor Juknisnya tahun berapa itu banyak yang apa yang naruh di search engine itu boleh dipakai. Atau Oh bisa gitu. aja langsung tanya ke daerahnya itu. Peraturannya itu Mm-mm. berdasarkan eh, biasanya peraturan yang di atasnya kan dia. Kalau Mm-mm. kalau daerah kalau daerah kan tingkat provinsi ininya Heeh. atau gubernur, atau bupati berarti dia pernah mengeluarkan peraturan. Nah, peraturan itu nanti yang kita cari di search engine. Nama peraturannya Oh, apa? Apa? oh. Jadi kalau misalnya supaya lebih simpel itu gimana Pak? Karena saya belum belum gambarannya ini belum dapat banget gitu Pak ini gambarannya. Oh gitu. Iya, kalau Heeh. udah tahu nomor nama nama peraturan sama tahun berapa itu yang diklik aja di ini di Google Search. Biasanya sih kalau memang itu yang sifatnya umum pasti keluar ini peraturan-peraturannya. Oh, jadi nggak apa-apa ya Pak istilahnya kan pakai jurnalnya pakai misal kadang-kadang kan peraturan yang di program kerja saya kemarin itu kan dia ada yang setiap tahun berubah, ada yang 2 tahun nggak berubah gitu, ada yang 3 tahun sekali berubah itu. Jadi kita nggak apa-apa masukin aja referensi berdasarkan juknis terbaru, misalnya ada juknis terbarunya gitu, nggak apa-apa ya Pak. Nah, nggak apa-apa. Jadi untuk referensi itu bisa jurnal, bisa buku, bisa peraturan, termasuk juknis juga kan peraturan itu boleh juga dipakai. Oh, oke oke. Nanti saya coba dulu Pak. Ya Makasih boleh. Pak. Ya sama-sama. Masih ada lagi yang lain? Kalau nggak ada Ada, kita Pak. lanjut. Oh ya boleh, Ada, Pak. silakan. Ya, siapa Ini namanya nih? nama saya Selvia Elizana, Pak. Oh iya boleh, silakan. Pertanyaannya apa? Saya mau tanya tentang teknik pengumpulan data. Jadi gini, Pak, judul saya kan
pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan distributor. Metode yang saya gunakan itu metode kualitatif. Sedangkan Ya, dalam metode kualitatif itu teknik pengumpulan datanya ada 4. Di antaranya ada focus group discussion, ya, observasi, studi dokumen, dan wawancara. Nah, ya. apakah saya Aduh. perlu buat kuesioner lagi nggak, Pak? Um, Questionnaire juga salah satu kategori di kualitatif karena dia kan ada in-depth interview, wawancara mendalam. Jadi ada Oh, observasi, ada wawancara mendalam, ada uh, focus group discussion. Jadi fokus group discussion itu juga salah satu metodenya menggunakan wawancara mendalam. Jadi baik, Pak. Baik. malah bagus ya kalau ada wawancara mendalam dimasukin dalam salah satu metode. Baik. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Masih ada lagi, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjutin lagi ya. Ini persiapan data ini. Jadi persiapan data itu yang pertama kita harus lakukan coding. Coding ini tujuannya untuk memudahkan memasukkan ke dalam komputer. Jadi kalau sekarang kan semua data sudah menggunakan komputer atau software. Jadi sudah nggak pakai manual lagi kan. Tapi kita harus kasih coding. Coding itu kategori satu sama pria dua kan codingan. Atau kalau misalnya keinginan membeli satu sangat ingin, dua tidak ingin, tiga sangat tidak ingin. Nah itu namanya coding. Itu kita harus bikin dulu ya sesuai dengan tujuan penelitian kita. Kemudian persyaratan dalam coding itu harus ada kesesuaian atau konsistensi baik untuk pengelompokan, untuk menyusun frekuensi itu harus harus konsisten. Kemudian klasifikasi atau kategori. Kemudian lagi jawaban tidak boleh yang jawabannya ada dua kemungkinan. Jadi harus ada satu jawabannya. Kalau ada dua, kita harus ganti pertanyaannya biar jawabannya fokus ke satu jawaban aja. Ya. Terus lagi ada cara membuat buku coding. Jadi coding itu kita jadikan manual atau dijadikan buku, nanti dilampirin di dalam hasil penelitian atau di dalam karya ilmiah. Kalau nulis karya ilmiah atau skripsi nanti dia lampirin. Tapi kalau misalnya di dalam karya ilmiah itu dibatasi jumlah halamannya, biasanya sekitar 10 sampai 12 halaman. Jadi buku coding cuma dijelaskan yang penting-pentingnya aja, nggak usah semuanya dilampirin. Ya, itu untuk buku coding. Nanti saya kasih contoh ininya ya, buku coding seperti apa. Nah, berikutnya ini persiapan data itu ada editing, coding, ada kartu ini kalau kita mau gunakan secara manual, kemudian kita tabulasi. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam software, itu nanti ada namanya file data kan. File data itu dibagi-bagi lagi, ada data field, ada data record, ada data file, ada database. Ini. Semuanya udah familiar dengan penggunaan Excel ya di dalam Microsoft. Udah, udah, Alhamdulillah sudah, Pak. udah ya. Nah, nanti kan di situ ada file data kan, kasih nama sendiri. Nanti di dalam data kita ada lagi Excel lembar pertama, kedua, ketiga. Nanti nanti ini juga dikasih kode sendiri ya, biar nanti nyarinya gampang. Kalau di Excel itu, kalau di copy masukin ke data SPSS itu lebih gampang lagi. Jadi kita tulis di Excel nanti di copy paste masukin SPSS. Kalau SPSS semuanya udah familiar juga ya. Siapa yang belum familiar Apa penggunaan tadi, Pak? software SPS. SPSS Statistical Belum uh, sih Pak, kurang tahu. oh ya, boleh nanti Belum, kita ini belum. kenalkan deh ya. Yaitu khusus untuk analisis statistik. Ya, kebanyakan sih untuk penelitian banyak menggunakan metode statistik. Gitu ya. Nah ini modelnya namanya gini SPSS nih, coding data untuk SPSS. Kalau di SPSS itu modelnya begini dia. Nah ini seperti ini nih.
Jadi ada untuk coding data menu SPSS ini ada menunya ya, file, edit, data, transform, statistik, graph, utilities, window dan sebagainya. Ini datanya ada define variable. Kita tentukan variabelnya. Misalnya variabelnya penggunaan e-commerce. Ya, nanti di dalamnya ada lagi penggunaannya apa sedikit, sedang, banyak. Itu kita kasih ininya kodenya sendiri. Kalau sedikit itu satu, kalau kalau sedang dua, kalau banyak tiga. Itu namanya coding ya. Kita masukin di sini untuk coding data. Kemudian ini untuk coding data di SPSS itu kita bisa nanti lihat datanya bersifatnya numerik, di apa-apa continuous, itu kita bisa tentukan sendiri nanti. Coba nanti saya lihatin deh contohnya yang modelnya seperti apa. Kemudian untuk nilainya ini namanya kok dialog box. Ada dialog boxnya. Ini ada variabel judul data variabelnya, kemudian nilainya paling minimum satu, paling maksimum berapa. Kalau ada 5 kategori ya satu minimum maksimum 5. Kalau cuma tiga ya minimum satu maksimum tiga. Ya, itu modelnya seperti ini. Kalau mau ngolah nanti ada di sini menu statistics gitu ya. Terus lagi ada prinsip analisis data. Nah, ini analisis data itu penentuan variabel. Pertama ada analisis data awal, tujuannya untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Kemudian aja tabel. Tabel ini bentuk-bentuk tabel ya. Tabel itu banyak modelnya. Ada yang bar graph, ada yang tabel biasa, ada yang pie graph. Itu bentuk grafnya. Kemudian nanti ada tabel silang. Yang penting dalam satu penelitian harus ada dua variabel ini yang penting. Ada dependent variabel, ada independent variabel. Kalau independent variabel itu variabel pengaruh, artinya variabel bebas. Kalau dependent variabel, variabel yang terpengaruh. Contohnya nih, misalnya pengaruh promosi terhadap penjualan. Ya kan, pengaruh promosinya itu atau pengaruh promosi dan iklan terhadap penjualan. Berarti promosi dan iklan itu independent variabel. Ditulis X1 dan X2. Dependent variabelnya penjualan itu namanya Y atau Y. Itu dependent variable. Itu ya. Itu ditentukan dulu variabelnya apa. Kalau ada pengaruh penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap apa penjualan misalnya atau terhadap kelancaran sistem kelancaran pencatatan sistem itu sistem informasi akuntansinya itu masuk independen variabel, kelancaran pencatatan di sistem masuk independen variabel. Itu ya. Silakan kalau ada mau nanya sampai sini, itu data yang harus ada minimal dua ya, independen dan dependen variabel. Kalau lebih dari dua malah bagus ya. Nah, silakan siapa mau tanya nih? Belum ada pertanyaan ya? Oke, kalau belum ada kita lanjut lagi ya. Nah, pengujian hipotesis. Jadi ini ada hubungannya dengan uji hipotesis. Jadi variabel-variabel yang tadi kita tentukan, bisa pengaruh promosi dan advertising terhadap penjualan, berarti kita masukkan di hipotesis. Hipotesis itu uh, model pengujiannya ada macam-macam ya. Ada menggunakan X rata-rata, ada varian, ada T-square, ada cluster analisis, ada regresi, macam-macam itu modelnya ya. Tapi caranya hampir mirip ya. Jadi ini uji rata-rata sampel dulu, baru pengujian varian dua variabel yang berbeda, baru pengujian perbedaan sampel berpasangan, pengujian perbedaan sampel tidak berpasangan, pengujian proporsi. Nah, contohnya misalnya ini. Untuk tabel silang, variabelnya jangan terlalu sedikit. Jadi harus paling enggak minimal 30 lah ya. Jadi
nggak boleh sedikit biar nggak banyak tabel yang kosong. Kalau sedikit nanti banyak tabel kosong, nanti waktu kita analisis dia nggak valid jadinya ya. Terus variabel kontrol harus dipisahkan, nggak boleh digabung dengan variabel independen atau dependen. Jadi ada variabel antara itu bisa disebut variabel intervening atau variabel kontrol. Misalnya apa nih contohnya? Pengaruh promosi terhadap penjualan. Nanti ada di tengah-tengahnya em, pengaruh promosi terhadap pelanggan loyal gitu ya. Itu intervening variabel terhadap penjualan. Jadi ada variabel baru di tengah-tengah antara independen dan dependen. Itu namanya variabel intervening atau pengaruh promosi terhadap konsumen yang penghasilannya di atas 1 juta misalnya. Nah itu penghasilan 1 juta itu variabel baru namanya variabel intervening. Sehingga kalau nanti kita masukin variabel interveningnya beda-beda, ada yang penghasilan 1 juta, ada 2 juta, ada 3 juta, itu dampaknya terhadap penjualan seberapa besar. Mungkin yang penghasilannya kecil, penjualan sedikit. Yang penghasilan banyak, penjualan banyak. Itu nanti bisa kita lihat apakah ada hubungan seperti itu atau enggak. Itu namanya variable intervening. Nih. Jadi modelnya seperti ini. Nih, jadi ini ada independent variable. Awalnya kan independent variable mempengaruhi dependent variable. Tapi kalau ada variable intervening, dia jadi berubah ininya, hipotesisnya. Contoh lah yang biar jelas ini contohnya nih. Nah ini nih. Tingkat kehadiran berdasarkan keanggotaan. Jadi di sini kita mau meneliti apakah orang yang masuk anggota klub tertentu dan tingkat kehadiran mempengaruhi minat dia apa enggak. Nih, ini tingkat ketidakhadiran nih ya, absensi status. Ini anggota klub, ini bukan anggota klub. Ini anggota klub ya. Kalau yang bukan tidak. Datanya tingkat orang yang tidak hadir kalau dia anggota klub 40%. Tingkat ketidakhadiran orang yang bukan anggota klub 20%. Kalau yang low, jadi dia tingkat ketidakhadirannya rendah kan, 60%, 80%, total 100%. Ini total sampelnya ya, 100% adalah 60 orang, ini adalah 300 orang. Kalau hasilnya seperti ini dari data kita, bacanya gimana ini? Silakan nih, siapa yang mau baca nih? Yang suka bolos itu siapa siapa nih orang yang jadi anggota atau yang tidak jadi anggota? Siapa yang suka bolos nih? Jadi kalau tingkat ketidakhadirannya tinggi, berarti ini suka bolos nih. Kalau ini yang rajin masuk nih. Nah, sekarang kalau datanya seperti ini, bacanya gimana jadinya nih? Siapa yang mau jelasin? Ada yang mau jelasin? Gimana nggak kedengeran? Ini ketidakhadiran nih ya, kita mau uji ya. Ini tidak hadir tinggi. Jadi ini orang yang suka bolos nih. Tingkat ketidakhadirannya tinggi. Kalau dia jadi anggota klub, 40% tidak hadir. 20% tidak jadi anggota klub. Kalau yang rajin masuk atau tingkat ketidakhadirannya rendah, yang menjadi anggota klub 60%, yang tidak jadi anggota klub 80%. Total 100% dua-duanya ini. Kalau ini 60 orang, ini 300 orang. Bacanya gimana kalau begini nih? Siapa orang yang suka bolos kalau kayak gini? Gini bacanya nih. Siapa yang orang suka tidak hadir? Yang anggota klub. Ya benar, berarti yang jadi anggota klub itu 40%-nya bolos, gitu ya, nggak hadir. Terus kalau yang di bawah itu orang yang rajin hadir itu juga anggota klub. Nah ini kan hasilnya kan sama berarti kan. Orang yang jadi anggota klub 40% bolos, yang rajin 60%. Nah ini kan kita bingung nih. Nah, makanya kita menggunakan
intervening variable. Kalau ini kan hasilnya yang jadi anggota dan tidak anggota juga, yang nggak hadir banyak, yang hadir juga banyak kan. Kita masukin intervening variable. Ini seperti gini. Kita gunakan variable control sebagai intervening variable, termasuk di sini adalah anggota anggota klubnya itu anggota muda atau anggota tua. Kalau anggota muda kan baru masuk. Saya kita tentukan baru masuk 1 tahun misalnya. Yang itu, yang tua itu yang di atas 1 tahun. Berarti kita bagi dua lagi nih. Anggota muda tapi jadi anggota, orang yang muda tapi nggak jadi anggota. Ini orang yang tua jadi anggota, yang bukan anggota sekian persen. Jadi yang tidak hadir 48% orang yang muda jadi anggota, 46% bukan anggota. Kalau orang yang tua jadi anggota, 14% itu yang suka bolos, yang nggak jadi anggota 15%. Oh, bisa bukan aja dua-duanya. Gitu ya. Terus yang rajin 52% anggota, 54% bukan anggota. Kalau yang tua Bedanya apa sih? Bukan 50% ramen ini namanya. 20, anggota yang 24 bukan. kaldu ayam. Ramen basic isinya ada 3 irisan sasu. Yang itu 4 irisan sasu. Yang ini Ini suara norinya apa ini? salambar. Oh, ini ada Halo, telurnya. halo, ini cerita apa nih? Ada telur segala nih. Kedengeran suaranya tuh. Kita Halo, bahas ini halo gimana? Pak. Ya, Pak, maaf silakan. mau nanya, Ya, boleh, boleh, silakan. Maaf ya Pak, agak berisik suaranya. Kebetulan tadi saya ada kegiatan. Jadi begini Pak, saya kan udah ngambil eh, garis ininya lah buat saya. Jadi saya udah punya untuk karir saya ini, saya udah punya masalah buat rumusan masalahnya nih Pak. Saya ngerjain mengenai analisis rasio solvabilitas terhadap suatu perusahaan. Ya, Itu menggunakan intervensi seperti ini juga nggak ya Pak? Kalau untuk boleh. antara eh, tahun yang berjalanan, misalkan saya ngambil 2 tahun atau 3 tahun nih, apakah itu juga Mm-mm. menggunakan intervensi seperti ini Pak? Nah, boleh juga kalau intervening variabelnya itu berdasarkan tahun kan. Jadi mau kita bedakan tahun pertama dengan tahun kedua gitu ya. Apakah ada pengaruh gitu ya? Atau kita cari lagi variabel lain selain tahun. Misalnya apa nih kondisi sebelum COVID dan setelah COVID, itu juga boleh juga. Itu namanya intervening variable. Jadi kita bandingkan kondisi sebelum COVID dan setelah COVID. Baik Pak, terima Atau kasih. ya, atau tahun pertama dan tahun kedua itu juga boleh. Atau bisa juga kalau dia perusahaannya ada di pasar modal, kita lihat aja yang labanya menurun sama labanya tinggi, ya kan? Itu juga bisa juga. Itu sebagai data membandingkan. Oh, kalau untuk di UT sendiri Pak, maaf, saya kan agak simpang siur ngedengarnya nih Pak. Itu apakah kita harus menggunakan 5 tahun terakhir untuk sebagai perbandingan nanti di rasio yang akan saya gunakan, atau boleh kita nge-request sendiri 2 sampai 3 tahun gitu Pak? Eh, Boleh aja, tapi ya kalau misalnya kita 1 tahun aja ya itu boleh, tapi datanya jangan data bulanan, mungkin kita ambil data yang lebih sedikit, misal mingguan. Jadi database-nya jadi banyak, gitu ya. Kalau kita ngambil 5 tahun itu boleh bulanan, karena kan ya eh, 5 5 kali 12 kan jadi 60 data. Nah, 60 data itu udah cukup banyak. Tapi kalau cuma 1 tahun ya kita ambil datanya mingguan. Boleh juga, jadi nggak harus 2 tahun atau 5 tahun. Yang penting kita punya unit datanya uh, cukup banyak lah, paling di atas 30 data. 30 datanya itu maksudnya gimana ya Pak? Kan saya kan ngambil eh, kuantitatif ya Pak jadinya. Ya, Karena kan ya. saya Nah, perhitungan. 30 itu maksudnya gini, kalau kita ngambil 5 tahun, 1 tahun kan 12, ya kan? Jadi unit datanya per bulan, 12, 12 kali 5. Jadi kan 60 data kan? Nah, itu sudah cukup banyak. Tapi kalau kita cuma punya 1 tahun, biar datanya di atas 30, paling nggak kita ambil mingguan. Mingguan kan jadinya 24.
atau 4 4 kali 12 juga kan 60 juga kan itu bisa juga. Itu artinya jadi datanya nggak boleh cuman 12 bulan aja nggak boleh karena kan terlalu sedikit. Kita diperkecil ininya. Kan saya ngambilnya per laporan keuangan nih Pak dalam satu perusahaan. Ya, Baik, laporan keuangannya setahun sekali ya. iya setahun sekali Pak. Nah, kalau setahun sekali jadi nggak bisa diambil 1 tahun, paling nggak ambil 5 tahun. Oh, jadi nggak bisa ngambil 1 tahun Nggak, untuk dikerjakan, jadi harus 5 tahun minimal gitu ya Pak. ya 5 tahun. Heeh. Ka- Kalau kita ngambil 1 tahun, kita ambil datanya jangan solvabilitas. Data apa yang dikeluarkan setiap minggu itu masih bisa. Data apa kira-kira di laporan keuangan yang mingguan keluarnya? Oh, Jadi banyak kan jadi 36 itu boleh. oke Pak. Terima kasih Pak. Oke deh sama-sama. Silakan ada lagi yang lain. Oke deh, kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Yang ini nih, kalau datanya seperti gini kita pakai interveningnya kan muda dan tua, anggota dan non anggota. Ini yang high itu yang suka bolos, yang nggak masuk, yang low itu yang rajin masuk. Kalau kita baca di sini, siapa yang suka bolos nih kalau begini? Yang suka bolos siapa nih? Yang suka bolos, anggota apa Muda jadi pelopor? anggota anggota yang muda Yang muda apa yang tua? Yang suka yang bolos. muda Yang muda anggota tapi yang jadi muda. anggota kan? Ah, Ya itu jadi suka bolos. Jadi kelihatan kan? Jadi nggak cuman anggota dan non anggota aja, tapi kita pakai intervening variabel muda sama tua. Itu gunanya kita menggunakan intervening. Jadi kita bisa memperjelas analisis kita bahwa yang suka bolos itu ternyata orang yang muda tapi jadi anggota. Gitu loh kesimpulannya. Itu kan ya, itu gunanya intervening. Ada lagi yang mau tanya? Nah, sekarang bisa kalau kita nggak yakin juga ini muda apa tua yang menyebabkan orang suka bolos, kita masukin lagi intervening lainnya. Misalnya tidak ahli dan ahli. Nanti ahli dan tidak ahli itu kita definisikan lagi. Tidak ahli misalnya dia baru ikut pelatihan 1 kali. Kalau dia sering ikut pelatihan itu dianggap sudah ahli. Kita masukin situ. Nanti ada yang masuk junior